Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Ratnasari Aida. Aku perwakilan dari Kementerian Pengabdian Masyarakat BMKM Poltekkes Kemenkes Banten. Di video kali ini, aku akan ngajak teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan aku hari ini untuk mengisi piringku guna memperingati Hari Gizi Nasional. Jangan pernah di skip-skip ya videonya teman-teman, pokoknya harus ikutin dari awal sampai akhir. Langsung aja yuk, let's go. Halo teman-teman, kita kembali lagi dan sekarang aku udah di salah satu market dekat rumah aku. Kita langsung masuk aja yuk. Langsung aja kita butuh keperluan yang akan digunakan pada saat isi piringku. Halo teman-teman, sekarang aku udah ada di rumah dan bahan makanan yang tadi udah kita beli di supermarket udah aku olah nih. Tapi sayangnya aku nggak bisa ngajak kalian buat masak bareng aku di dapur karena ada lain dan suatu hal. Tapi aku tuh nggak pingin kalian cuma dapat informasinya itu setengah-setengah. Jadi aku akan tetap ngejelasin ke kalian bagaimana sih cara masak yang baik dan benar. Apalagi buat sayur ya, biar sayurnya ini matangnya sempurna. Sumber vitamin, sumber mineralnya tuh tidak akan hilang. Tapi sebelum itu kalian harus janji nih sama aku. Kalian tuh nggak boleh skip-skip videonya, kalian harus tonton sampai akhir ya teman-teman. Nah, sebelum itu aku juga mau nanya ke kalian tahu nggak sih kenapa pemerintah Indonesia itu mengganti dari campaign yang 4 sehat 5 sempurna menjadi isi piringku? Kalian tahu nggak? Jangan-jangan kalian nggak tahu ya. Nah, kalau kalian nggak tahu, aku ada di sini buat kasih tahu kalian semua yang ada di rumah. Nah, sekarang aku ambil dulu nih. Di tangan aku udah ada piring. Nah, kalian tahu nggak sih sebenarnya isi dari isi piringku itu apa? Nah, yang pertama itu ada 2/3 sebagai sumber makanan utama, yaitu karbohidrat. Yang kedua, ada 2/3 sebagai sumber antioksidan, yaitu sayur mayur. 1/3 sebagai sumber protein nabati ataupun hewani, yaitu ada tahu, ada tempe, ada ayam, ada daging merah, ada ikan, dan 1/3 sebagai sumber vitamin dan mineral, yaitu buah-buahan. Nah, dari penjelasan yang aku kasih barusan ke kalian tahu nggak jawabannya atau masih nggak tahu? Nah, aku kasih clue lagi ya. Hasil riset menunjukkan bahwa sebagian besar warga Indonesia itu, tahu nggak, kekurangan serat. Makanya pemerintah Indonesia itu mengganti teman-teman campaign 4 sehat 5 sempurna menjadi isi piringku. Karena di dalam isi piringku, pemerintah itu menyeimbangkan antara 2/3 sumber makanan utama dengan 2/3 antioksidan, yaitu sayur mayur. Jadi insya Allah warga Indonesia itu nggak akan kekurangan serat lagi teman-teman. Kayak gitu deh. Sekarang aku juga akan ngejelasin ke kalian gimana sih cara masak sayur. Bagus banget gak warnanya, cantik kan? Nah, bagaimana sih cara masak yang benar, masak yang merata, dan pastinya vitamin dan mineralnya itu gak ikut hilang. Nah, kalau kalian belanjanya sama kayak aku kemarin di supermarket, kalian tuh pasti udah ngeliat nih, makanan supermarket tuh selalu diplastikin kayak gini. Dan sekarang itu lagi pandemi COVID-19. Kalian tuh harus hati-hati juga. Jadi kalau kalian beli yang seperti ini, nah nyampe di rumah kalian harus semprot dengan apa? Bener, hand sanitizer yang kalian punya aja di rumah. Jadi kalian harus semprot dulu, kan cuci tangan, kalian cuci sayurnya ini dengan bersih. BTW ini udah dicuci ya. Setelah itu, kalau misalnya sayurnya udah dicuci sama kalian tuh masak air sampai 100 derajat Celcius. Kalau titik kepanasannya udah 100 derajat Celcius, baru deh kalian bisa cemplungin tuh sayur mayur yang mau kalian masak. Tapi dengan satu syarat, nggak boleh lebih dari 1 menit. Karena kalau udah lebih dari 1 menit, bisa tuh nyebabin vitamin, mineral, atau semuanya yang ada, serat-serat yang ada di sayuran itu bakal hilang. Jadi percuma banget kan teman-teman. Jadi harus hati-hati ya. Nggak boleh nih lagi masak disambil main handphone. Nggak boleh ya. Nah, sekarang di sini aku juga bakal tunjukin nih ke kalian gimana sih cara ngisi isi piringku. Yang bakal aku masukin adalah sebagai sumber makanan utama, yaitu karbohidrat. Nah, di sini aku udah menakar 2/3 dari sumber makanan utama yang pastinya ya kan, karbohidrat. Yang kedua, masih ingat nggak kalian? Yang kedua itu sebagai sumber antioksidan, yaitu apa? Sayur mayur tentunya. Nah, kenapa sih sayur mayur itu harus banget ya kalian tuh ya? Karena di dalam sayur mayur tuh banyak banget nih kandungan seratnya, kandungan vitaminnya, dan bagus banget. Apalagi nih di sini aku taruh wortel. Kalian ada nggak nih yang nonton vlog aku yang matanya tuh minus? Nah, kalian tuh harus banyak banget nih makan sayur dibanding kalian minum obat ya. Terus yang ketiga ada sebagai sumber protein nabati ataupun hewani. Nah, di sini aku ada ikan, ada ayam, ada telur. Nah, untuk ikan sama ayam kalian boleh pilih salah satu. Kalau misalnya kita memilih protein paling tinggi, yaitu apa? Yaitu telur. Kita masukkan telur di sini. Kalian juga harus masukin protein yang rendah lemak. Nah, kalian boleh banget makan daging merah, tapi dengan satu syarat, daging merah itu nggak boleh kalian makan tiap hari ya, minimal itu 1 minggu sekali. Dan kalau kalian mau lagi, boleh banget nih kalau 1 bulan 1 kali aja teman-teman. Nah, di sini yang lebih bagus itu adalah pasangannya ikan. Jadi kalau misalnya kalian mau makan tiap hari, ya lebih baik sayur, nasi, ikan, telur. Oke?
masukin dulu ya vitaminnya. Dan terakhir, kalian harus tahu banget kan apa sumber mineral ataupun vitamin. Nah, di sini aku akan masukin buah-buahan juga. Nah, di sini tuh aku masukin yang paling banyak, aku mau masukin itu jeruk. Kalian tahu gak kenapa jeruk? Karena jeruk itu mengandung vitamin C yang banyak, apalagi pas pandemi Covid kayak gini, teman-teman. Kalian tuh harus menjaga imun tubuh kalian banget, dan kalian tuh bagus banget deh kalau mengkonsumsi vitamin C di masa yang sekarang, ya kan? Nah, udah jadi deh. Ini nih ya isi piringku. Nah, kalian juga harus buat ya di rumah. Tapi teman-teman, kalau kalian ada di sini sumber makan utamanya adalah beras merah, itu jauh lebih baik karena harus yang rendah karbohidrat tapi banyak seratnya. Kan tahu nggak sih kenapa sih pemerintah tuh ngilangin susu? Padahal susu kan sebagai sumber kalsium, bener kan? Nah, kenapa? Karena warga Indonesia itu selalu pemikirannya kalau mau kalsiumnya banyak, kalian harus minum susu. Padahal nggak juga. Dan warga Indonesia itu, apalagi anak kecil, cenderung nggak mau makanan yang hijau-hijau, bener nggak? Makan sayur yang hijau-hijau tuh mereka tuh anti banget ya kan? Nah, pemerintah tuh menginginkan bahwa generasi muda yang sekarang itu lebih suka sayur, dan makanya kenapa sih susu nggak dimasukkan? Karena sebenarnya di dalam sayuran hijau itu juga mengandung banyak kalsium, kayak gitu teman-teman. Jadi cukup sayur hijau tuh udah cukup banget. Jadi nggak perlu pakai susu. Tapi kalau kalian tetap mau, ya nggak apa-apa juga, ya kan? Iya, nggak apa-apa juga. Jadi kalian boleh nih mengganti susunya dengan minum air 8 gelas per hari, kayak gitu teman-teman. Nah, sekarang udah ngerti, kalian udah tahu kenapa sih pemerintah mengganti dari yang tadinya 4 sehat 5 sempurna menjadi isi piringku. Semoga dari vlog aku hari ini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan kalian harus tetap safety di rumah aja. Kalau keluar rumah harus pakai masker, jangan lupa hand sanitizer, dan patuhi protokol kesehatan. Nah, semoga dari ilmu yang aku sampaikan juga bisa kalian nih jalankan di kehidupan sehari-hari agar kalian tetap sehat dan kuat pastinya. Dari aku, Ratnasari Aida, cukup, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!